Persisnya tahun 1975 ya. Ya sambil sekolah, sambil ngelirik-ngelirik kegiatan kebetulan di dekat rumah ya. Ada studio gambar, waktu itu di daerah Tanah Abang. Di tahun 1977 mulai kita, ya saya secara pribadi jadi tukang skate waktu itu dan background. Sekitar tahun 79 mulai berkarir yang dibilang menggambar. Sampai ya dengan waktu yang cukup panjang ya. Tahun ke tahun ya dengan segala suka duka di poster itu. Dan memang banyak sukanya kita kerja ya nyantai sih ya. Di samping penghasilan yang waktu itu relatif mencukupi lah untuk kehidupan sehari-hari ya, yang akhirnya jadi mata pencaharian. Kita lebih ke komersil sih ya. Waktu itu untuk ya semacam iklan promosi untuk suksesnya sebuah film ketika itu. Cuma ya nggak tahu kenapa kita hanya terbatas sebagai tukang waktu itu ya. Tukang yang kadang-kadang kita hanya terima order lewat seorang pengusaha studio gambar itu sendiri. Jadi kita nggak bisa melampaui itu karena rata-rata si distributor atau kantor film itu lebih ke si pengusaha studionya ketimbang langsung ke kita sebagai pelaku atau pelukis poster tersebut. Ya dengan rata-rata nilai honor ya ketika itu ya, istilahnya upah kita dibayar per satu lembar poster itu variasi ukuran 6 sheet, 24 sheet sampai 48 sheet ketika itu. Itu variasi ongkos kerjanya. Berlangsung cukup lama ya, sekitar di era 94 mentok itu. Perfilman sudah mulai lesu sampai masuk menjelang tahun 2000 ya, muncullah digital printing yang akhirnya nasib kita, nasib teman-teman ya, termasuk saya waktu itu, saya mencoba melirik untuk usaha apa ini untuk kelangsungan kita dan keluarga gitu ya. Ya yang akhirnya ya dengan kemampuan apa adanya ya kita mulai mencari-cari kehidupan selain melukis poster film itu sendiri. Nah 94 drastis mulai berkurang. Tahun 84 itu kadang-kadang kita lebih banyak kerja ketimbang istirahatnya. Samping kerjaan banyak, kita lagi sehat ya kita kejar omset supaya honor kita lebih naik. Terakhir saya 94 itu merasa wah poster ini udah mulai berkurang. 84 sampai persisnya itu ya 94 udah mulai menurun, 93, 92, 93 lah. Nah waktu itu baik film Mandarin, film nasional itu cukup oke ya, apalagi tahun 80-an itu produksi waduh macam-macam itu seperti Jaka Sembung, macam-macam lah film silat kita kan rame. Belum lagi film-film dari Mandarinnya kan itu. Termasuk film-film Eropa, Amerika waktu itu kan memang cukup lah. Jadi ketika itu memang kita nggak berpikir untuk dunia lain. Karena dunia poster film itu seperti menjanjikan lah. Gantung objek yang kita bikin, ada berapa gambar. Dan ukuran. Ukuran. Cuma rata-rata kalau ukuran nggak soal ya, cuma kadang-kadang gambar berapa orang yang kita mesti buat. Seperti pemeran utama, pembantunya, atau adegan-adegan action kecil-kecilnya gitu kan. Itu bukan ya, berapa lama kita jam kerjanya. Tapi kalau kebetulan kita ada yang hanya khusus satu wajah, itu bisa 3 satu hari kita buat. Kurang lebih ya lumayan lah, kalau emas bisa sekitar 3 gram. Nah, sebagai pekerja poster film waktu itu, alhamdulillah secara pribadi saya selalu mendapat nilai plus dari bos-bos di mana saya kerja. Kadang untuk poster-poster yang
film-film yang dibilang oke gitu ya, kan itu harus ada baliho. Yang menurut orang sekarang baliho itu seperti kayak gini kan, baliho. Padahal menurut kita dulu baliho itu dari triplek atau hardboard. Nah di situ, jadi teman-teman lain nggak dapat order tersebut. Nah si bos ini melimpahkan ke saya karena menurut mereka mungkin secara kualitas saya lebih unggul ya satu garis lah di atas mereka. Secara goresan ya? Secara goresan, secara kualitas gambar gitu. Intinya lebih memenuhi syarat untuk menggarap baliho tersebut. Dan baliho itu terkadang dibikin sekitar 3 ke atas 5 triplek, berarti 15 ya. Kadang ada yang 30 triplek, berarti cukup besar lah, raksasa gitu kan. Jadi memang kalau di poster film ini ya boleh dibilang enjoy kita kerja dan menghasilkan uang untuk kehidupan kita juga. Banyak kalau deadline ya, ini besok harus main. Seperti ketika menjelang tonton baru itu, waduh kita capek sekali. Selalu standar kalau hasil. Apalagi kalau menjelang tahun baru dulu itu kita ya, itu satu gedung itu bisa 3 film untuk acara All New. Wah enak sekali waktu itu ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Banyak produk-produk baru, film-film nasional masuk yang harus main bulan puasa atau menjelang Hari Raya. Termasuk di tahun baru, menjelang Natal dan tahun baru itu banyak sekali kerjaan. Di situ kita boleh dibilang ya oke lah waktu itu kita dalam rangka cari uang ya untuk biaya hidup aman. Bahkan senang lah kita waktu itu tinggal kerja karena waktu itu memang kita tinggal kerja aja, nggak putus-putus. Itu tahun 90-an lah. 90-an antara 92 93. Gimana ceritanya? Ketika kita mau pulang ya, sementara si bos ini yang mau lebaran, ini film mau main besok. Pas tayang Hari Raya Idul Fitri kan gitu. Ya akhirnya kita terpaksa kan. Poster udah siap-siap mau pulang. Udah semua rata-rata menjelang Hari Raya itu malam takbir bubar kita. Tapi karena ada order dadakan kita harus kejar ya. Kita paksakan, bahkan boleh dibilang sampai lagi melukis ini koas jatuh sendiri karena nggak tahan gitu. Itu pengalaman kita ya walaupun pahit kita enjoy aja lah ketika itu. Tapi kan sesuai dengan bayarannya. Ya ketika itu sangat sesuai, bisa mengatasi soal kebutuhan hidup ya waktu itu ya. Melukis kadang-kadang ya bisa dibilang kalau lagi mau, kalau lagi ada yang nyuruh. Jadi kadang-kadang anak juga suka tolong bikinin sketsa, kita bikin dari A4 ya sampai A3 kadang-kadang aja untuk sketsa wajah ya, kadang-kadang termasuk tokoh-tokoh lah gitu. Itu jarang sekali sih. Tapi suka ada aja yang order ya? Ada aja sekali. Sketch potret gitu ya? Potret ada kadang-kadang itu aja. Ya namanya saya kebetulan tinggal di kampung. Tinggal di mana sekarang? Bogor sebelah barat. Lewiliang tepatnya. Itu asri. Asri, ya bisa dibilang tenang nggak tenang, tapi macetnya nggak karuan. Jalan rayanya. Kan yang pedalamannya kan enak. Bahkan banyak wisata di sana sekarang. Lukis posternya sendiri ya. Sampai sekarang ini tinggal berapa sih yang bertahan? Jujur saya kurang tahu secara persis ya. Teman-teman dulu ya seperti almarhum Ki Samudra itu kan. Terus banyak Asyong, Awang itu juga kan, termasuk Sabar ada. Cuma seperti Tanjung, ya dulu dia bukan Tanjung, One kita kenal dengan panggilan itu. One lebih dikenal dia ketika itu. Banyak juga Nanang. Ya banyak lah yang lain-lain kebetulan juga. Kalau dihitung sisa berapa sih? Waduh nggak tahu persis ya, saya lupa sekali. 30-an masih kali ya? Atau 4? Kayaknya nggak lebih dari 30 kayaknya. Karena dulu kan boleh dibilang satu Indonesia ini dibilang terbatas untuk para pelukis poster ya. Dulu 200 juta rakyat Indonesia itu paling hanya berapa orang? Surabaya, Medan, Semarang bisa dibilang kalau nggak salah antara 1 atau 3 orang paling banyak. Jakarta semua itu? Enggak, masing-masing ada juga di Surabaya, kota besar ya, termasuk Medan. Tapi rata-rata mereka mau ke Jakarta. Karena Jakarta banyak distributor film. Iya, permintaannya lebih banyak ketimbang yang di daerah.
Nah di era 80-an daerah cukup pesan dari Jakarta. Nah menjelang pertengahan 80 mulai daerah masing-masing buka studio sendiri. Jadi setiap produser film dia buka studio gambar sendiri, dia rekrut pelukis-pelukisnya. Jadi dia nggak perlu mesen lagi di Jakarta. Lain awal 80-an, 70-an akhir sampai ada yang pesen. Ya waktu itu memang dari daerah rata-rata pesen di Jakarta. Nah setelah 80-an, pertengahan 80-an udah mulai masing-masing. Seperti khusus Jawa Barat ya, di Bogor ada, Kerawang ada, terus di Bandung ada, di Cirebon ada. Dan nanti dari Cirebon itu dibagi ke Tasik, ke Majalengka. Iya. Nah, kalau yang Jakarta kan masing-masing tuh cukup luas. Kamu nggak sih sama teman-teman yang dulu bareng? Udah jarang sekali, bahkan sebagian udah ada yang banyak yang meninggal ya. Banyak yang meninggal, yang mendahulukan kita gitu. Ya sebenarnya sih kangen juga, pengen ketemu teman lama gitu. Cuma sebagian besar udah banyak tuh yang nggak ada. Yang waktu itu kan pernah ada bikin luar galeri ngadain reuni. Nah di situ kita paling nggak hanya berapa orang ya. Kalau kumpul itu lumayan banyak. Ya mungkin faktor apa gitu kita nggak tahu. Sebenarnya mereka punya keinginan. Cuma keadaan, apalagi situasi pandemi kemarin, sekarang kan gitu. Jadi banyak hal-hal yang memungkinkan dia nggak bisa datang. Ya kalau saya kebetulan nih, saya ambil momen ini. Kebetulan mau ketemu teman, kebetulan ada yang istilahnya memberi satu fasilitas supaya kita bisa kumpul. Seneng banget saya tuh situ. Nah yang dilukis kemarin itu pesanan dari siapa tuh? Ini kebetulan sama juga seperti saya tuh, dendam rindu ingin melukis lagi. Nah kebetulan ya. Iya sama keinginan saya pribadi, cocok banget itu judul filmnya. Ya udah lama banget kan gak? Udah cukup lama. Lama. Baru ngelukis ini lagi nih. Ukurannya juga lumayan gede. Lumayan gede. Nah kebetulan saya juga bikinnya kecil ini. Oh iya. Jadi berapa ini? Ini ukuran 1 sheet ya. 60 cm kali 90 cm. Nah terima kasih nih buat Palari Film nih. Mudah-mudahan produser yang lain juga punya minat yang memberikan suatu harapan buat kita sebagai pelukis. Poster hidup lagi. Poster film bisa ya minimal kita bergerak lagi lah gitu. Walaupun bernostalgia lagi. Ya mudah-mudahan produser-produser yang lain punya minat ya untuk berbagi lah gitu. Melihat, menengok, oh ternyata di film itu nggak cuma artisnya aja, aktornya aja, tapi juga ada seniman lukis posternya. Itu ujung tombak loh. Ya. Sukses dan tidaknya, rame atau tidaknya film waktu itu ya banyak artis-artis walaupun posternya nggak mirip, Berry Prima, kalau udah ada nama Berry Prima, oh Berry Prima yang main film malam ini. Nah di situ menentukan suksesnya sebuah film yang akhirnya penonton banyak gitu. Ya mudah-mudahan harapan saya secara pribadi ya untuk para produser film, tengoklah kita ini. Kita juga anak bangsa yang pengen juga hidup bagaimana mestinya sesuai kemampuan atau profesi kita masing-masing sebagai pelukis poster. Coba jangan artisnya aja lah. Kita juga pelukisnya ya diberi kesempatan, diberikan peluang untuk bisa berkarir, kasih kontribusi lah. Dulu kita juga udah banyak kok. Dengan perjalanan kita yang cukup panjang, ya membantu suksesnya sebuah produksi film tersebut. Ya harapannya pengen sering-sering melukis lagi. Mudah-mudahan ada order terus nih. Ya bisa istilahnya saya kembali lah. Terus terang, jujur, saya lebih nyaman seperti dulu sebenarnya hidup saya tuh. Nyaman ya ketika kita waktu melukis-melukis, istirahat-istirahat. Kemudian di hari Senin tuh udah mulai tuh, walaupun saya bukan pegawai umum seperti umumnya, tapi karena kita ada ikatan dengan satu perusahaan yang namanya yang punya studio, kita harus menjalani hidup seperti pegawai jadinya ya. Iya, menjalani tetap seperti pegawai, tapi kita punya kebebasan. Kapan kita mau istirahat, tidur ya tidur.
Nah, sebelum kita bangun, orang nggak berani bangunin kita. Kerja nyaman lah ya. Kerja nyaman lah, enjoy. Walaupun orang bilang ya kita itu nggak punya uang pensiun, tapi nggak masalah. Itu konsekuensi kita kan. Hidup nggak harus punya pensiun. Yang penting nyaman. Toh alhamdulillah toh sampai hari ini ya efek dari kehidupan saya masa lalu saya itu ya alhamdulillah ya kita bisa hidup layak lah sebagaimana mestinya orang-orang itu. Omo, makasih ya. Mudah-mudahan keinginannya ke depan bisa terwujud ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Besar harapan saya. Mudah-mudahan ya pesan ini ya didengar oleh para produser film ya. Mungkin ada seorang produser yang sangat kenal sekali dengan saya ketika waktu itu saya kerja tuh. Mudah-mudahan beliau juga melirik, oh masih ada si Mul orang Bogor yang pernah kerja di saya, yang pernah melukis. Ya judul filmnya ya cukup heboh waktu di Jawa Barat itu. Ya beliau memang seorang pengusaha poster film yang besar sampai hari ini. Ya harapan saya mudah-mudahan lah produser film mau pesen lagi poster walaupun nggak seperti dulu lagi 1 atau 2 lembar, mungkin bisa 10 atau 20 lembar. Paling tidak 1 provinsi aja 1 lembar supaya kita ini bisa aktif lagi seperti waktu dulu.